Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Safitri dari 21P3 akan mempresentasikan materi saya terkait dengan ruang lingkup ilmu perbandingan agama, tujuan mempelajari ilmu perbandingan agama, manfaat mempelajari ilmu perbandingan agama, serta manfaat menganut agama berdasarkan beberapa buku yang telah saya baca. Yang pertama yaitu ruang lingkup ilmu perbandingan agama. Ruang lingkup ilmu perbandingan agama berarti batasan pembahasan atau kajian tentang ilmu perbandingan agama. Menurut A. Mufti Ali, ruang lingkup ilmu perbandingan agama terdiri dari yang pertama yaitu perbandingan agama, membahas tentang unsur-unsur objektivitas dari berbagai agama, tidak mengadakan perbandingan antar agama. Kemudian yang kedua, semua agama dalam ilmu perbandingan agama itu dinilai sama. Kemudian yang ketiga, ilmu perbandingan agama tidak memberi atau menambah ilmu keimanan kepada seseorang. Kemudian yang keempat, ilmu perbandingan agama tidak melakukan penelitian, bukan hanya tentang data-data, bukan hanya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta, tetapi juga membicarakan hal-hal seperti kitab suci, tradisi, dan sejarah-sejarah dari berbagai agama. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan mempelajari ilmu perbandingan agama. Dengan belajar ilmu perbandingan agama, yang pertama, kita dapat memahami hakikat agama. Seseorang dengan mempelajari berbagai agama, maka dapat mengetahui makna dan tujuan agama secara lebih dalam. Dapat mengenal persamaan dan perbedaan dari berbagai agama, serta bagaimana agama menjawab pertanyaan fundamental tentang kehidupan manusia. Kemudian, yang kedua, dapat meningkatkan toleransi dan saling menghormati. Dengan mempelajari berbagai agama, kita dapat mengenal keragaman keyakinan dan tradisi dari berbagai agama, sehingga dapat hidup rukun dan damai dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Kemudian, yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, dengan mempelajari ilmu perbandingan agama, seseorang dapat berpikir lebih kritis tentang keyakinannya. Seseorang dapat belajar menjawab pertanyaan terkait dengan agamanya dan mempertimbangkan sudut pandang dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang keempat, dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dengan mempelajari berbagai agama, kita dapat mengenal mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas tentang agama-agama yang ada di dunia. Kita dapat belajar tentang sejarah, tradisi, dan filsafat dari berbagai agama, serta dapat mengetahui bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yaitu dengan mempelajari ilmu perbandingan agama dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Dengan mempelajari ilmu perbandingan agama dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga perselisihan. Kemudian yang ketiga, yaitu manfaat mempelajari ilmu perbandingan agama dan manfaat menganut agama. Manfaat mempelajari ilmu perbandingan agama yang pertama yaitu dapat memahami kehidupan batin, alam pikiran, serta kecenderungan hati manusia dari berbagai agama. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari berbagai agama, sehingga dapat membuktikan keistimewaan agama Islam dengan agama lainnya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Dengan mempelajari ilmu agama, seseorang dapat mengetahui bahwa berbagai agama memiliki pemisahan yang tajam antara jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat, membantu dalam dialog antar agama. Dengan mempelajari ilmu perbandingan agama, dapat mengetahui keyakinan dan tradisi dari berbagai agama, sehingga dapat memudahkan dalam berdialog dengan orang-orang yang berbeda agama dengan lebih baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat menganut agama. Adapun manfaat menganut agama, yang pertama yaitu dengan menganut agama maka seseorang mendapatkan pencerahan spiritual tentang dirinya. Kemudian yang kedua, agama membimbing manusia. Selain untuk mendapatkan kebaikan untuk dirinya, agama juga dapat membantu memecahkan problema-problema yang kadang tidak diketahui oleh manusia.
Kemudian yang ketiga, agama merupakan isyarat bahwa ada zat yang maha luas, zat yang maha segala-galanya, yang dimana manusia harus bersandar kepadanya melalui media agama. Adapun kesan saya dari beberapa materi tersebut, yaitu ternyata dengan mempelajari ilmu perbandingan agama itu tidak berarti kita meninggalkan agama yang kita anut, melainkan dengan mempelajari ilmu perbandingan agama itu semakin menambah keimanan kita terhadap agama kita dan dapat mengetahui beberapa pandangan dari agama-agama lainnya, sehingga kita dapat terbuka dan hormat dengan agama-agama yang ada tanpa saling menyalahkan, tanpa saling menyepelekan agama-agama yang ada.